Karena bisa jadi ketika anak muda itu masuk ke dunia politik, masuk ke parpol, bukan lagi idealisme yang dibawa, tetapi adalah kepentingan yang dibawa oleh parpol itu sendiri. Saya sama teman-teman itu, teman-teman mahasiswa, banyak berbincang. Kabinet tahun ini itu pasti bakal seru. Karena PDIP bakal jadi oposisi pemerintah. Nah, cuman kenyataannya itu tidak ditemukan. Di kalangan mahasiswa tidak menemukan kenyataan bahwasanya PDIP menjadi oposisi yang kencang kepada pemerintah. Ini salah satu hal yang menjadi kekecewaan di kalangan mahasiswa. Tidak ada kebijakan dari pemerintah itu yang tidak selaras dengan kepentingan publik, kepentingan kebaikan bersama. Kemana perginya partai politik seperti itu kan? Kita perlu mendengarkan ini dari generasi muda ini. Ketua BEM Visip UNER ini muridnya Pak Suko sendiri, ya kan? Dia adalah Mas Irfan Ahmad Yasin. Ayo Mas, sebagai generasi muda sampai harus menggebu-gebu nih. Ya kan? Silakan. Tes. Lanjut Mas. Udah terdengar nggak? Ya, mantap ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Perkenalkan sebelumnya saya Irfan Ahmad Yasin. Saya selaku Ketua BEM Visip UNAIR tahun ini. Jadi sebagai pembuka barangkali saya mau cerita sedikit begitu ya. Awal mula saya diajak oleh Bapak Tri selaku pemret dari Tribun Jatim itu, saya langsung khawatir sebetulnya. Karena acara yang diadakan itu menggait salah satu partai. Kalau dalam hal ini PDI Perjuangan. Nah, khawatirnya kenapa? Khawatirnya adalah ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Natasha tadi, bahwasanya acara seperti ini tuh rawan sebetulnya terkait dengan nama baik seseorang gitu ya. Apalagi ketika saya sendiri sekarang sedang menjabat sebagai ketua BEM, takutnya adalah ada framing negatif yang mengarah ke saya sendiri. Nah, apakah Yasin ini menjadi salah satu anggota dari parpol ataukah ada orderan dari parpol dan lain semacamnya. Jadi ada takut dicurigai teman-teman bahwa masuk partai itu dicurigai ya? Iya. Takut sebenarnya. Iya, ini yang nantinya akan menjadi salah satu bahan dari materi saya. Karena ketika saya dapat tawaran dari Pak Tri itu kan langsung saya konsultasi ke beberapa senior, termasuk Pak Yohan yang kemarin waktu itu. Senior yang sudah lebih dulu berpengalaman, pernah menjadi aktivis di UNER kan pada masanya. Nah, jadi yang mau saya highlight pertama kali di sini adalah ada stigma negatif soal parpol di kalangan masyarakat muda, di kalangan pemuda itu sendiri. Ada beberapa alasan sebetulnya. Pertama yang mau saya jabarkan di sini adalah anak muda yang kalau dalam kontestasi politik itu hanya dijadikan sebagai komoditas politik. Memang banyak calon-calon dari yang diusung oleh parpol itu, mereka menggait anak muda sebagai calonnya, entah itu sebagai influencer, selebriti, dan lain semacamnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggait suara-suara milenial atau Gen Z mungkin. Nah, tetapi masalahnya adalah apakah calon-calon itu merepresentasikan aspirasi dari yang dimiliki oleh anak-anak muda? Kan belum tentu. Karena bisa jadi ketika anak muda itu masuk ke dunia politik, masuk ke parpol, bukan lagi idealisme yang dibawa, tetapi adalah kepentingan yang dibawa oleh parpol itu sendiri. Ini adalah hasil dari obrolan saya di kampus, di warung kopi sama teman-teman mahasiswa, teman aktivis yang lain juga. Jadi pertanyaan pentingnya adalah ketika parpol itu mengusung anak muda sebagai calonnya, apakah betul anak muda ini akan merepresentasikan kalangan yang di bawahnya itu sendiri? Seperti itu yang pertama. Jadi stigma parpol yang negatif itu pertama adalah karena mereka banyak menggait anak muda, tetapi tidak dilibatkan secara aktif di sana, hanya dijadikan objek politik atau komoditas politik. Lalu yang kedua adalah parpol ini hanya fokus pada kepentingan golongannya atau keuntungan politik belaka. Misalnya, waktu selesai pemilu 2024, saya sama teman-teman mahasiswa banyak berbincang. Kabinet tahun ini itu pasti bakal seru. Karena PDIP bakal jadi oposisi pemerintah. Nah, cuman kenyataannya itu tidak ditemukan. Di kalangan mahasiswa tidak menemukan kenyataan bahwasanya PDIP menjadi oposisi yang kencang kepada pemerintah. Ini salah satu hal yang menjadi kekecewaan di kalangan mahasiswa. Karena harapannya adalah
parpol ini tidak berada di dalam satu kubu seperti itu. Pribun? Oh nggih, mungkin waktu gelar Pak Harto menjadi pahlawan PDIP oposisi, cuman dalam case yang lain tidak secara sepenuhnya, ngapunten. Ya. Enggak. Itu saya kira penting juga. Padahal Mbak Tejo yang dibutuhkan Pak Harto bukan pahlawan, tapi Al-Fatihah sebetulnya. Ya, itu menjadi poin kedua yang saya bicarakan di sini. Nah, selanjutnya adalah ketika ada kebijakan dari pemerintah itu yang tidak selaras dengan kepentingan publik, kepentingan kebaikan bersama, kemana perginya partai politik seperti itu kan. Jadi jangan hanya yang mengusulkan oposisi banyak menentang pemerintah itu hanya dari kalangan mahasiswa atau aktivis atau LSM, tapi juga harapannya adalah ada oposisi yang berada di dalam tataran perpolitikan itu sendiri, dalam hal ini parpol. Itu yang kita harapkan. Nah, sementara kenyataannya pada tahun ini adalah tidak ada parpol yang secara 100% atau all out berani untuk menyampaikan oposisinya terhadap pemerintah yang sekarang sedang berkuasa. Jadi ada pertanyaan penting di sana adalah ketika banyak hari tuntutan dari masyarakat, parpol ini kemana? Misalnya ketika ada program MBG yang tidak dijalankan secara maksimal, ada banyak kekeliruan di sana, ada banyak kasus keracunan di sana. Apakah parpol ini juga secara totalitas menuntut adanya pertanggungjawaban dari pemerintah? Itu yang kita highlight. Lalu yang terakhir adalah belum tentu aspirasi mereka itu didengar. Ketika kita mengadakan demonstrasi, itu banyak sebetulnya, banyak kalau misal tadi dijelaskan bahwasanya Gen Z itu tidak alergi politik. Kalau saya menyebutnya, mau menambahkan juga, Gen Z itu pesimis terhadap politik. Karena belum tentu apa yang mereka suarakan itu pasti bakal didengar dan juga diwujudkan oleh partai politik atau pemerintah itu sendiri. Jadi alih-alih Gen Z itu kita berharap kepada parpol, kita lebih ke melakukan gaya kita sendiri. Seperti itu. Contohnya adalah dengan aktivisme digital. Karena kalau misalnya kita bicara soal aktivisme atau gerakan sosial gaya baru, pastinya banyak merujuk kepada aktivisme di sosial media. Contohnya yang paling sering di-highlight sekarang ini adalah banyaknya muncul meme politik. Sekedar guyoni politisi, guyoni menteri, itu sudah menjadi cara kita untuk menyampaikan ekspresi kita terhadap kondisi politik yang ada di Indonesia. Meme politik itu penting. Jadi salah satu ekspresi yang ada di tataran kalangan muda. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita bicara soal organisasi mahasiswa, aktivitas yang diadakan oleh organisasi mahasiswa, barangkali kita bisa lebih banyak merujuk pada aktivisme sosial media tadi, konten kajian yang diadakan, dan juga diskusi sosial politik yang diadakan baik itu di kampus maupun konten kajian yang diadakan di sosial media. Jadi itu menjadi sarana untuk kita bisa melakukan penyebaran edukasi politik. Nah, highlightnya di sini adalah ketika kita tidak bisa berharap kepada parpol, ya kita yang bikin gerakan itu sendiri. Ya, mungkin itu. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.